Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eji Pratama. Saya dari kelompok 5 dengan NPM 2416000063. Ingin mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Kajian Yuridis tentang Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia. Pendahuluannya ialah latar belakangnya hukum perdata mengatur hukum antara individu termasuk benda sebagai subobjek. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUHP Perdata. Benda diklasifikasikan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Klasifikasi benda berdampak hukum nyata seperti perdata, syarat, jual beli. Salah paham klasifikasi bisa ditimbulkan sengketa hukum. Perkembangan ekonomi menuntut pemahaman hukum benda yang lebih baik. Kajian ini penting untuk literasi hukum dan kontribusi akademik. Rumusan masalah, apakah itu hukum benda dalam hukum perdata Indonesia? Bagaimana pembagian benda bergerak dan tidak bergerak? Apa klasifikasi hukum atas benda-benda tersebut? Menjelaskan secara yuridis pengertian hukum benda, menguraikan pembagian benda bergerak dan tidak bergerak, menganalisis klasifikasi benda berdasarkan hukum positif. Manfaat penelitian teoritis, tambahan literatur tentang hukum benda, praktisis, pemahaman bagi mahasiswa praktisi dan masyarakat, metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, teknik studi pustaka, buku jurnal, peraturan, analisis kualitatif, tafsir norma dan doktrin hukum, tinjauan pustaka. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah cabang hukum perdata yang mengatur hubungan langsung dan mutlak antara subjek hukum dan benda atau erga omnes. Diatur dalam buku 2 KUHP Perdata pasal 499 sampai 1232. Menurut subjektif, benda adalah objek hak milik. Menurut Soeroso, benda bernilai ekonomis dan dapat dijadikan objek hukum. Hukum benda mencakup objek fisik dan hak-hak atasnya, misalnya hak milik, hak guna usaha. Pembagian benda dalam hukum perdata, pasal 503 KUHP Perdata membagi benda jadi bergerak dan tidak bergerak yang membawa konsekuensi hukum benda. 1. Bergerak. Pasal 509 KUHP Perdata, benda yang bisa dipindahkan secara fisik ataupun menurut undang-undang. Contohnya kendaraan, perhiasan, piutang, perolehan mudah. 2. Benda tidak bergerak. Pasal 504 KUHP Perdata, tanah dan segala yang melekat di atasnya. Contohnya tanah pembangunan, tanaman permanen. Diatur juga oleh UU PA nomor 5/1960. Hak atas tanah hanya untuk WNI dan wajib didaftarkan melalui PPAT. Klasifikasi lain dalam hukum benda, berwujud bisa dilihat atau diraba. Tak berwujud tidak bisa diraba tapi bernilai hukumnya seperti piutang, hak cipta. Dapat habis, lenyap seperti pakaian, seperti makanan, uang tunai. Tidak dapat habis, tetap ada meski digunakan seperti rumah tanah. Teori kepemilikan, hak atas benda, hak kebendaan, kekuasaan langsung atas benda berlaku terhadap siapapun. Hak milik atau pasal 570 KUHP Perdata, hak penuh selama tidak langgar hukum atau hak orang lain. Analisis yuridis tentang pengertian hukum benda. Hukum benda mengatur hak kendala yang bersifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Benda dengan hukum
perikatan yang relatif hanya mengikat para pihak. Hak kebendaan melekat langsung pada benda, tidak tergantung pada hubungan hukum lainnya. Memberi kepastian hukum bagi pemilik dan memperkuat prinsip publicity, terutama untuk benda dan tidak bergerak. Analisis pembagian benda bergerak dan tidak bergerak. Klasifikasi benda membawa konsekuensi hukum, bukan sekedar istilah. Jaminan benda tidak bergerak memiliki hak tanggungan nomor 4 tahun 1996. Benda bergerak memakai fidusial nomor 42 tahun 1999. Studi kasus sengketa atas klasifikasi benda. 1. Sengketa tanah dan bangunan. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 123/K/PDIT/2005 terjadi sengketa atas tanah dan bangunan di atasnya antara dua pihak yang sama-sama mengklaim sebagai pemilik berdasarkan perjanjian jual beli. Salah satu pihak membeli hanya bangunan, sedangkan pihak lain membeli tanah dan bangunan secara utuh. 2. Kasus pengalihan kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan. Dalam putusan PN Jakarta Selatan nomor 114/PDT-G/2019/PN JKT Selatan terjadi gugatan atas pengalihan sepeda motor yang tidak disertai dengan BPKB oleh pihak tergugat kepada pihak ketiga. Penggugat merasa dirugikan karena kendaraan tersebut masih dalam status cicilan dan dijaminkan kepada perusahaan pembiaya. Majelis Hukum menyatakan bahwa meskipun benda bergerak dapat dialihkan tanpa akses pengalihan hak atas kendaraan bermotor, tetap harus memperhatikan asas kehati-hatian dan perlindungan pihak ketiga yang memiliki hak fidusial atas benda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun benda bergerak lebih fleksibel dalam pemindahan hak, perlindungan hukum terhadap pemilikan sah dan pihak ketiga tetap dijamin melalui mekanisme jaminan kebendaan. Relevansi klasifikasi benda dalam perkara hukum modern. Dalam pembiayaan bank, klasifikasi benda penting untuk menentukan bentuk jaminan. Penutupan. Kesimpulannya ialah hukum benda mengatur hak atas benda bersifat absolut dan melekat langsung pada objeknya. Yang kedua, benda dibagi dua, benda bergerak dan tidak bergerak masing-masing dengan prosedur hukum yang berbeda. Yang tiga, pemahaman klasifikasi benda penting dalam praktik jual beli, jaminan waris dan pembiayaan. Yang keempat, perkembangan teknologi menuntut adaptasi hukum benda agar tetap relevan. Sarannya, aturan hukum benda perlu diperbarui untuk mengakomodasi benda digital atas aset virtual. Baik, itu saja dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan tolong dibenarkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.